kiri, beri senyum yang terbaik, bilang shalom. Shalom. Luar biasa. Oh Tuhan Yesus yang luar biasa, kalau saya biasa di luar. Baik, pada pagi hari ini temanya apa? Yo, temanya apa? Stel, temanya apa? Puasa dan pantang. Puasa. Hah? Haruskah puasa dan pantang, betul? Ketoro, ndak tahu moco kabeh ya. Ketoro, ndak tahu moco berarti nggak pernah memforward ini. Ayo bertobatlah. Baik, haruskah kita berpantang dan berpuasa? Siapa yang berpantang dan berpuasa? Oh, semuanya tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Colek sebelah kanan kiri kamu pantang nggak sih? Hah? Pantang menyerah, pantang makanan. Ya, kalau saya ditanya pantang atau puasa, oh saya sehari sekarang makan cuma sekali. Ya beda dengan diet. Mari yuk kita bangkit berdiri. Ditaruh semuanya bebannya ditaruh. Pikirannya ditaruh. Masakannya semua ditaruh. Kita mau fokus sama Tuhan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yuk kita mau fokus sama Tuhan. Memberikan segala syukur kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
usah memikirkan masalah kita. Biar cucian di rumah, biar masakan di rumah, biar mungkin anjing kita di rumah, tetapi hati kita mau bawa di sini untuk memuji Tuhan. Mau? Tanya sebelahnya, mau? Baik, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sendiri yang mengundang kami, kalau Engkau sendiri yang memilih kami. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin berkata-kata atas setiap kami. Engkau punya rencana atas setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami belajar, mengapa kami harus berpantang dan puasa? Sebelum kami lebih lagi mendengarkan firman-Mu, sebelum lebih lagi kami masuk ke dalam hadirat-Mu, pertama-tama kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami dengan penuh rasa terima kasih dan syukur. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau sendiri yang sudah memilih kami, kalau Engkau mau pakai kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Apa yang boleh kami berikan Tuhan untuk membalas itu semua. Selain pada hari ini, saat ini, kami membawa hati kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami, untuk kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sungguh sempurna. Rencana-Mu sungguh indah atas setiap kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Biarlah rencana-Mu atas setiap kami boleh terjadi Tuhan. Ini hidup kami. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu.
bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh punya Tuhan seperti Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap rencana-Mu yang boleh terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Mari saat ini teman-teman saudara terkasih, secara serentak lebih keras lagi kita mau secara serempak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sungguh dahsyat, Tuhan yang sungguh ajaib. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, segala terima kasih kami hanya bagimu. Saat ini saudara terkasih, kalau Anda sungguh bersyukur, kalau Anda mau meninggikan Tuhan, saat ini berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Benar Tuhan, kami setiap kali mau tinggikan Engkau. Oh benar Engkau layak
Tuhan yang sungguh berkuasa dan Engkau akan memerintah selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau tadi kita mau katakan Tuhan kita sungguh baik, Engkau Tuhan yang berjaya, Engkau Tuhan yang berkuasa. Ada yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Gak harus peristiwa yang wow. Cukup bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kita, bagaimana Tuhan mendidik kita. Ada? Silakan. Tidak ada yang mau bercerita tentang kebaikan Tuhan? Oke, kalau nggak ada semua punya handphone ya. Oke, handphonenya diangkat. Yang lagi pegang handphone aja, yang lagi pegang aja, yang nggak itu nggak ada. Handphonenya diangkat. Oke, dimasukkan tas atau dimasukkan kantong. Ya, kita mau saat ini benar-benar kita mau bawa hati kita untuk Tuhan Yesus. Sebentar aja fokus sama Tuhan, handphonenya ditaruh ya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau fokus kepada Tuhan. Anda mau berdiri, Anda mau duduk, Anda mau berlutut, bebas. Saat ini tundukkan kepalamu, pejamkan kepalamu, hadirkan Tuhan di depanmu. Tuhan Yesus, kalau kami boleh melihat siapakah kami ini, tetapi hanya karena kebaikan-Mu saja, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, Engkau memilih setiap kami. Terlebih lagi Engkau sudah undang kami pada siang hari ini. Terlebih lagi Engkau yang memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kami mau sebentar saja fokus kepada Engkau, menghadirkan Engkau di depan kami, memberikan hati kami, memberikan penyembahan kami. Teman-teman yang mau berdiri saya undang untuk berdiri. Teman-teman yang mau tetap duduk silakan. Bahkan yang mau berlutut silakan. Hadirkan Tuhan. Pegang tangannya. Tuhan, Engkau sungguh setia. Bahkan Engkau berikan darah-Mu untuk tebus aku. Apa yang bisa kami berikan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu? Hanya penyembahan kami. Hanya kami boleh meninggikan Engkau, itu saja Tuhan yang mampu kami lakukan pada siang hari ini. Biarlah kami boleh melakukan itu dengan segenap hati kami, dengan segenap roh kami, untuk kami boleh menyembah Engkau. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan.
Beri Tuhan tempat dalam hatimu. Beri Tuhan tempat dalam hatimu. Buang semua permasalahan yang ada, yang membuat Tuhan gak punya tempat lagi di hati kita. Mari Tuhan masuk, Tuhan Yesus, masuk dalam setiap hati kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, bahwa seharusnya Dialah Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Mari saudara terkasih, Tuhan mengingatkan akan hal itu. Setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melawan hati kami, untuk boleh melawan kehendak kami, untuk boleh melawan setiap keinginan kami. Tetapi kami belajar untuk menjadikan Engkau yang berkuasa atas hidup kami, menjadikan Engkau yang bertahta atas seluruh kehidupan kami, menjadikan Engkau Tuhan yang memegang atas setiap hidup kami. Mungkin kami sering merasa sudah, mungkin kami bahkan terlalu sibuk sehingga kami tidak sempat memikirkan Engkau, bahkan mungkin kami lupa Tuhan. Tapi biarlah pada siang hari ini Kau kembali mengingatkan kami. Mungkin kami butuh usaha lebih untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas kami. Mungkin kami harus berpantang dan berpuasa untuk menjadikan Engkau lebih lagi Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami. Berbicaralah atas setiap kami secara pribadi. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata memakai anak-Mu Ibu Feli Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu, karunia-Mu sudah Kau berikan kepada Ibu Feli, sehingga saat dia berbicara, saat beliau berbicara, semuanya berasal daripada-Mu Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan mengajar setiap kami. Beracaralah Tuhan sebebas-bebasnya, pakai anak-Mu ini sebebas-bebasnya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, berbicara. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Silakan. Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya? Siapa yang luar biasa? Kita apanya? Kita juga luar biasa di depan Tuhan. Atau biasa di luar. Hari ini, perkenalkan saya dulu, nama saya Feli. Hari ini saya diberikan tema berpantang dan berpuasa haruskah? Lah saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu di tempat ini, berpantang dan berpuasa harus enggak? Ada yang bilang enggak tahu. Harus atau enggak? Harus. Siapa yang sudah melakukannya? Aduh, nggak ada yang angkat tangan deh. Oh, izin. Diulang. Siapa di tempat ini yang sudah melakukan berpantang dan berpuasa? Oh, semuanya ya. Oh, luar biasa. PD Teresia Avila ini ya. Pantang di dalam ajaran Gereja Katolik dimulai dari usia 14 tahun. Saya yakin semua yang ada di tempat ini sudah usia 14 tahun ya. Oh, apakah masih ada yang masih anak-anak? Jadi wajib berpantang. Puasa bagi Gereja Katolik adalah dapat dilakukan di atas usia 18 tahun. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita yang ada di tempat ini pasti berpantang dan berpuasa. Ya memang kalau ada sesuatu hal menyangkut kondisi kesehatan dan lain sebagainya bisa skip ya, bisa tidak melakukan. Saya pernah bertanya kepada seorang Romo, saya bilang, Romo kalau seandainya sakit gimana? Ya nggak usah berpantang dan berpuasa. Tapi jangan pura-pura sakit terus kemudian melarikan diri untuk tidak berpantang dan tidak berpuasa. Pantang dan puasa yang wajib itu cuma 2 kali. Loh enteng loh, cuma 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung. Selebihnya itu terserah kita. Tapi saya juga berusaha untuk melakukannya, tapi ya seringkali gagal. Ini pengakuan dosa. Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sering membaca di WA grup, pantang dan puasa tanpa doa namanya diet. Ya, seperti saya nih diet gak pernah berhasil, tetap aja saya menggemuk. Padahal pantang dan puasa tanpa doa itu sama dengan diet. Dan puasa dan pantang tanpa bersedekah namanya irit. Saya waktu membaca itu saya ketawa terbahak-bahak. Tapi ternyata loh memang sungguhan. Coba kita bayangkan ya. Pantang dan puasa tanpa doa namanya diet. Kita kalau diet kan nggak pernah doa toh. Ya langsung wes pokoknya aku nggak mau makan ini supaya badanku udah tambah lemu. Rasanya kok saya ini selama ini saya diet nggak pernah doa itu. Ya pokoknya fokus saya harus kurus, saya harus kurus. Nah, sama saja dengan pantang dan puasa tanpa bersedekah, namanya irit. Tapi saya yakin di tempat ini nggak ada yang seperti itu kan ya. Ya mudah-mudahan, tapi nggak ada yang ngaku sepertinya. Oh nggak ada yang ngaku. Bisa ditayangkan ayatnya, saya ambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan
Saya baca sekali lagi. Dan umatku, kita semua ini umatnya Tuhan, saya percaya. Yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara dan saudari, ayat ini pada saat saya cari-cari ayat pendukungnya, aduh berpantang dan berpuasa haruskah? Saya bingung terus terang. Tuhan ini ayatnya di mana ya? Ternyata Tuhan menunjukkan satu ayat saja. Setelah saya baca berkali-kali, oh kayaknya pas ini. Makanya saya ambil ayat ini. Pantang dan puasa adalah latihan rohani yang mendekatkan diri kita pada Tuhan dan sesama. Kalau seandainya kita ini sudah berpantang dan berpuasa menahan lapar, harusnya kan kita sama loh, kita jangan mau kalah dengan tetangga sebelah, puasanya 40 hari. Wih benar-benar enggak minum, tapi kita kan boleh minum. Puasa kita itu apa? Makan kenyang 1 kali 1 hari. Jadi bukan makan kenyang sekali, enggak, makan kenyang 1 hari 1 kali. 2 kalinya boleh makan enggak kenyang. Karena saya ini mempunyai suka asam lambung, saya ini suka naik turun. Terus kemudian dokter ngomong gini, Vel kamu kayaknya gak usah puasa deh. Terus saya bilang, loh dok kan makan kenyang sekali 1 hari. Jadi bukan makan yang kenyang sekali, saya bilang. Itu yang membuat mungkin GERD saya kambuh atau asam lambung saya naik, saya bilang. Saya mencoba, saya bilang. Jadi dari tahun ke tahun memang itu permasalahan yang saya hadapi pada saat berpantang dan berpuasa. Jadi saudara dan saudari, pantang itu apa? Memilih sesuatu yang disukai oleh diri kita. Misalnya ini, tadi Ibu Devi sudah mengatakan, siapa yang membawa handphone? Coba diangkat. Untung saya bawa sih, tapi kan dibawa ngerogoh-ngerogoh gini. Ada yang ngangkat gini, ditaruh sebentar. Nah itu berpantang. Berpantang dalam 2 jam di dalam mengikuti persekutuan doa ini. Kalau dulu saya sukanya ngerumpi. Itu paling sering, hampir setiap hari saya lakukan. Terus katanya Romo ini, kamu yang paling kamu sukai yang enggak pernah bisa lepas dari kamu apa? Ya ngomong, saya bilang. Loh masa saya enggak boleh ngomong, Romo pantangnya kan? Ya berarti saya nanti pakai bahasa isyarat dong sama suami saya. Repot ini ya toh. Terus ya yang lainnya, pantangnya apa ya Romo? Saya ini pantang menyerah, saya bilang. Berarti saya harus menyerah terus ini, saya bilang. Akhirnya ya ini cuma guyonan aja, jadi jangan dimasukkan hati ya. Kemudian berpuasa itu adalah makan kenyang cuma hanya 1 kali, itu yang jasmani. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah puasa secara rohani. Copot. Ya ini yang harus saya pantangi, ngomong copot ini. Nah. Saudara dan saudari, ini saya ambil rekomendasi soal puasa dari Paus Fransiskus. Ada 11 item tentang puasa. Yang pertama, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang. Itu saya langsung angkat tangan waktu itu. Saya ngomong sama Romo, itu mungkin Romo yang ternyata harus saya puasain, saya bilang. Loh kok bisa? Iya kok kayaknya saya ini saya membawa suami saya. Suami saya sendiri maksudnya, bukan suami orang maksudnya kan ya. Coba ditanya, saya ini kadang-kadang kalau ngomong suka menyerang. Nah, bukan menyerang terus saya ngambil golok saya pukulkan, enggak. Nah, kadang-kadang kalau orang ngomong itu bahasa kerennya nyolot, kalau ngomong langsung. Nah, itu ternyata yang harus saya puasain. Nah, ternyata sama. Bapak Paus Fransiskus ini mengatakan hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam hal puasa adalah mengeluarkan kata-kata yang menyerang.
Artinya apa? Misalnya ini ya, misalnya dalam kehidupan saya, setiap pagi suami saya mesti tanya, nanti makan apa ya? Loh kan bosen toh saya ini, saya menikah sudah 28 tahun, setiap pagi bangun tidur pertanyaan yang sama, yang selalu ditanyakan. Sampai suatu saat saya bilang gini, nggak ada pertanyaan yang lainnya, saya bilang, nanti pagi makan apa ya? Emosi saya langsung nih, rasanya kudu menyerang, saya terekam aja. Terus jawaban saya kalau dulu-dulu awal-awal saya menikah, 28 tahun yang lalu, ternyata sudah lama saya menikah, enggak kroso ternyata. Saya selalu jawab, terserah kamu aja wes, mau makan apa. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, kok tanya lagi toh ya koko, masa ben pagi, melek mata jebret, makan apa ya kita ya hari ini ya, kamu masak apa ya? Padahal saya nggak bisa masak, ya kan? Tapi pertanyaannya selalu sama setiap harinya. Akhirnya saya belajar dengan berpuasa, yaitu saya mau mengubah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Loh ini saya belajar loh ini, belajar untuk berpuasanya ini tidak mengatakan hal-hal yang menyerang suami saya sendiri, atau menyerang sekeliling saya, atau menyerangkan kami buka toko ya, menyerang orang yang beli barang cuma satu banyak enggak mari-mari. Loh kan emosi saya ini, nanti ujung-ujungnya nggak jadi beli. Jadi saya mesti ngomong gini, sido saya enggak pak ini pak, saya bilang gitu. Loh iya cik sido cik kan. Lah ya nyari apa jadinya? Yang ditanya ini loh banyak, tapi yang dibeli cuma satu. Emosi saya ini saya bilang. Itu ternyata saya harus berpuasa. Bukan hanya selama masa prapaskah, tetapi setiap hari saya harus puasa untuk tidak menyerang orang lain. Saudara dan saudari, seperti di ayat ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, kita ini kan suka menyebut nama Tuhan, toh sedikit-sedikit puji Tuhan, haleluya, enggak boleh ngomong haleluya ya, saya lupa ya, ini masa prapaskah. Makanya tadi lagunya kok diganti puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, nama Tuhan itu disebut terus. Ya boleh memang, tetapi kalau kita tidak merendahkan diri dan kita tidak rajin berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan dari atas surga itu ngomong, rasanya kamu ini kok tidak berubah sama sekali ini. Betapa menyedihkan hati Tuhan. Sekarang hal yang kedua, rekomendasi soal puasa dari Paus Fransiskus. Puasa kecewa atau tidak puas? Siapa yang sudah puasa kecewa dan tidak puas, alias protes. Artinya ojo kaken protes, titik-titik kecewa, sedikit-sedikit enggak puas, sedikit-sedikit ngamuk. Itu kalau dulu tuh saya seperti itu, rasanya ini semua ini dari rekomendasi dari soal puasa ini rasanya kok tertuju sama diri saya semua ini. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk berpuasa itu tidak harus enggak makan loh ya, sampai berlapar-lapar ya, sampai nanti GERD-nya naik, kambuh atau asam lambungnya naik, enggak. Kita belajar dimensi yang baru dari Paus Fransiskus. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyerang. Yang kedua, puasa kecewa dan tidak puas. Saya ini sukanya gitu, kalau saya enggak puas, langsung protes. Loh kok segitu sih? Nah, itu saya dulu tapi saya sudah berubah ini, ya kan? Nah, yang tahu saya berubah atau enggak itu adalah orang yang terdekat dengan kehidupan saya. Karena setiap hari dia mengikuti perjalanan hidup saya selama 28 tahun saya hidup bersama. Kadang-kadang memang saya ini kalau di keluarga saya terkenal tukang protes, tukang ngamuk, tukang nggak terimaan, pokoknya yang elek-elek itu semua kayaknya di saya semua. Suatu saat setelah saya membaca ini, saya bilang, Tuhan aku enggak mau Tuhan, aku mau puasa tidak kecewa lagi dan aku mau menerima diriku dan aku mau menerima orang lain. Bapak dan Ibu, seberapa sering di dalam kehidupan kita ini merasa menjadi orang yang tersakiti terus menerus. Enggak pernah kita merasa atau punya pikiran, oh enggak kok, dia baik kok,
Ya cuman aja caranya dia ngomong aja yang seperti itu. Kan enggak. Kadang-kadang tuh lo mencekno tuh orang itu lek ngomong lo pancet kayak gitu itu. Maksudnya apa sih itu? Nah, selalu pikiran-pikiran negatif itu, rasa kecewa kita tuh lebih gede. Tapi hari ini kita mau belajar. Daripada kita kecewa terus-menerus, daripada kita ini protes terus-menerus dan merasa tidak puas, yang harus kita lakukan adalah penuhi hati dan dirimu dengan rasa syukur. Ada berapa banyak teman-teman saya gak pernah mengucap syukur. Dikasih suami yang baik, loh masih mengeluh, menggerutu. Dia itu loh gak bisa apa-apa loh, sing gini gitu gini. Dikasih suami yang keras, ngomongnya enggak mau kalah, loh tambah ngomelnya tambah panjang. Terus suatu saat saya ngomong gini sama teman-teman saya SMP, kita mau punya grup toh setelah ada Android, waduh grupnya banyak, grup TK, SD, aduh saya loh sudah lupa jujur, ke teman saya TK wajahnya seperti apa, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, aduh kakek grup. Ternyata banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur atas apa yang sudah dia miliki di dalam kehidupannya. Betapa mengerikan. Saya ini seorang wanita yang tidak memiliki anak kandung di dalam kehidupan saya. Karena sesuatu hal tahun 2009, sepertinya kayaknya waktu itu saya umur 38, kebacut ya, gak boleh ngomong umur ya, kelihatan tua nih. Itu saya operasi angkat rahim. Jadi otomatis saya menjadi wanita yang tidak memiliki anak dalam keluarga saya. Apakah saya bisa mengucap syukur? Tentu tidak. Apakah saya ngomong, wih haleluya puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tidak bisa punya anak? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya kecewa. Kecewa, sangat-sangat kecewa. Itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan saya. Tapi saya belajar untuk menjadi pribadi yang tidak kecewa, tapi ada prosesnya, enggak langsung. Setiap hari saya mencucurkan air mata. Tapi sekali lagi saya belajar untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Pada saat saya kekecewaan itu sangat besar di dalam kehidupan saya. Tidak ada satupun dalam pikiran saya bisa mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan. Tidak ada. Tetapi begitu saya bisa mengucap syukur dan bisa menerima keadaan saya, sekeliling saya menjadi sangat indah dalam pandangan saya. Ada seorang ibu yang bersaksi, dia menceritakan dia mempunyai 2 orang anak, wanita dan pria. Dia bilang gini, enak ya kamu gak punya anak? Loh, saya ini dalam hati, gak enak. Aku sudah melewati fase itu, saya bilang. Aku sudah bisa mengucap syukur sekarang. Aku sudah bisa melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saya. Terus saya bilang, enak ibu punya anak 2, saya bilang. Wanita dan pria. Wih siapa bilang? Dia bilang. Loh saya lebih heran lagi. Terus singkat kata, karena perkataan ibu ini membuat hati saya kembali menangis. Dia ngomong gini, buktinya kamu bisa kemana-mana orang 2, kamu bisa makan ini, kamu bisa beli itu. Aku? Terus saya waktu itu gagal paham, jujur. Terus saya cuma bilang gini, Bu, kalau disuruh milih Bu, kita tuker Bu posisinya, saya bilang. Ibu enggak punya anak, ibu akan menangis air mata darah, saya bilang, sepanjang hidupnya ibu. Tapi ibu enggak pernah mensyukuri, saya bilang. Tapi ibu itu enggak ngerti apa yang saya katakan. Akhirnya ya sudahlah, saya pulang saudara dan saudari. Saya lari, tapi enggak. Waktu itu sih sebelum pandemi sudah lama. Ya kira-kira 1 kilo lah di tempat di mana saya bertemu dengan ibu ini. 1 kilo ini saya lari dengan bercucuran air mata. Saya dalam perjalanan saya berlari, saya bilang, Tuhan, kok ya ada ya orang seperti ini nggak mengucap syukur. Saya dibilangi enak nggak punya anak. Emang enak, saya bilang. Enggak, saya bilang, nggak enak buat saya bilang. Begitu sampai rumah,
Andre pasti bertanya-tanya, karena kan saya kan mewek terus nangis terus. Dia tanya, "Loh kenapa? Jatuh tak? Sungai, ada orang jahat tak?" Enggak, sudah diam, saya diam. Saya bilang diam, saya mau masuk kamar saya bilang. Nah, Bapak dan Ibu, itu bedanya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang tidak. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak. Akhirnya, hal yang ketiga, rekomendasi soal puasa dari Paus Fransiskus. Puasa marah. Nah, ini saya lagi. Saya ini tukang marah. Dulu tapi sebelum saya ikut SEP. Ayo mari kalau mau berubah ikutlah SEP. Ikut CAP ya ada di sini. Nah, SEP atau CAP ikutlah. Saya ini berubah karena saya ikut SEP. Tahun 2012 saya angkatan ke-25. Ini di sini ada teman saya, Cindy Yuanita. Loh mana orangnya? Kok enggak ada? Oh iya, pindah tempat duduk. Soalnya tadi di situ belakangnya suaminya. Nah, kita satu angkatan. Waktu itu hidup saya tetap hidup yang lama. Saya enggak pernah merendahkan diri. Kalau doa, ya kalau saya butuh saya berdoa. Meskipun memang jujur saya setiap hari berdoa rosario. Sudah 28 tahun saya setiap hari doa. Apakah saya mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Tentu tidak. Padahal setiap minggu saya ke gereja, misa harian saya misa harian. Tetapi ternyata saya tidak mencari wajah Tuhan dengan benar. Dan saya tidak pernah berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat, enggak. Saya tetap, kalau marah, ya marah. Saya tetap kalau marah membabi buta. Bila perlu gebrak meja, gebrak aja mejanya. Nah, paling yang sakit kan tangan saya sendiri. Tapi saya enggak peduli waktu itu. Dan akhirnya apakah itu membuat diri saya menjadi bahagia? Tentu tidak. Hari ini kita mau belajar, kita harus puasa marah dan penuhi dirimu dengan sikap sabar. Bapak dan Ibu, kita sudah sabar belum? Kalau sabar itu bagi saya definisinya itu orang lain ngata-ngatain kita enggak balas, kita tidak membalas, itu kita sabar. Kalau dulu enggak. Kalau saya dulu dikata-katain sama orang, jangankan dikata-katai orang itu ngerasani saya, perasaan saya loh ya, sambil ngelihat gini, ngelerek gini, orang 2 atau 3 orang gini, ini ambil ngelerek, waduh langsung rambut saya ini jeprak langsung gitu kan. Itu dulu saya sebelum bertobat. Nah, saya menjadi orang yang nggak pernah sabar. Karena saya dididik oleh mama saya untuk serba bisa. Dan bagi saya kalau orang nggak bisa itu aneh buat saya. Itu yang membuat saya menjadi pribadi yang sangat keras. Keras, sekeras batu karang mungkin. Yang nggak bisa ditetesin oleh air. Waktu itu suatu saat sebelum papa saya meninggal 2009, setelah saya operasi angkat rahim, 1 bulan kemudian ayah saya meninggal. Sebelum meninggal dia bilang, kamu harus berubah. Jangan menjadi orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang menyerang orang lain. Ya ampun, saya bilang, mana bisa ya Pak. Terus kemudian kamu harus berubah, jangan mudah kecewa. Titik-titik kecewa, titik-titik ngamuk. Saya bilang mana bisa ya saya berubah. Waktu itu jawaban saya cuman itu. Tapi ternyata enggak. Tuhan menempa saya lewat saya sekolah di SEP. Akhirnya saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berubah. Sekarang kalau ada orang lain mau ngata-ngatai saya kayak mau apa, EGP emang gue pikirin, saya enggak akan ngamuk, terserah. Pernah suatu saat, kalau kita ini masih sekolah ya, kita belajar. Apakah kita tahu apa yang sudah kita pelajari itu benar-benar masuk di dalam pikiran saya, pikiran kita. Kalau tidak ada ujiannya, nggak mungkin tahu. Nah sama, suatu saat Tuhan mengizinkan saya menerima sebuah telepon, waktu itu masih telepon rumah ya. Ada seorang bukan supplier, pelanggan kami telepon tanpa babi bu, nggak ngomong, pokoknya cari Feli, iya saya angkat,
Wih, saya dimaki-maki setengah mati. Pertama nih saya bingung, ini orang ini salah telepon mungkin ya. Tanpa ngomong apa-apa saya dimaki-maki setengah mati. Apakah saya marah? Jelas marah. Tapi apakah saya berani mengeluarkan kata-kata marah saya itu? Enggak. Karena apa? Karena saya sudah berubah. Itu ujiannya, berarti saya lulus bahwa saya sudah menjadi pribadi yang sabar. Kalau enggak, pasti saya ganti sama maki-maki. Loh, diem-diem baru ngangkat gini. Saya benar Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Sini sudah keringetan saya sak jagung-jagung sudah. Karena apa? Menahan emosi saya. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk melihat apakah Feli sudah sabar atau belum. Nah, sekarang pertanyaannya kepada setiap kita, apakah kita sudah menjadi sabar atau belum? Kalau belum, ya mari, tidak usah puasa yang angel-angel. Ini aja kita puasa marah. Nanti kalau keluar di sini kita mau naik mobil, ada yang mau tiba-tiba ngepot gini. Nah, sabar. Aku tidak marah Tuhan, aku sabar. Aku mau puasa Tuhan, aku mau sabar. Nah. Hal yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Puasa menurut Paus Fransiskus. Puasa khawatir. Nah saya ini orang loh, kok saya semua ya ini tertuju pada saya. Saya ini adalah orang yang suka khawatir. Itu dulu tapi sekarang sudah enggak. Kalau dulu saya itu sampai mikir, sampai katanya suami saya, lihat rambutmu putih kabeh. Aku nanti dipikir jalan sama mama. Loh kok bisa? Lah ya apa? Hal 20 tahun yang akan datang, lu sudah saya pikirkan. Lu kan padahal belum terjadi. Nanti 15 tahun mundur, kemudian 10 tahun mundur, kemudian 5 tahun. Ngapain? Mengkhawatirkan sesuatu yang masih jauh. Yang di depan aja loh yang harus kamu pikirkan. Itu saya dulu loh, saya suka seperti itu. Saya suka mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Padahal juga tidak terjadi akhirnya dalam kehidupan saya. Nah, supaya kita menjadi tidak khawatir, kita harus puasa khawatir. Dengan apa caranya? Penuhi dirimu dengan rasa percaya kepada Tuhan. Ternyata khawatir itu ujungnya adalah tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Selama pandemi, memang jujur kami berdua membuka toko spare part sepeda motor di desa, yang nggak jauh sih 35 kilo dari rumah saya di daerah Wonokromo. Kita setiap hari PP. Pendapatan kita terjun bebas. Tahu terjun bebas artinya tidak ada yang beli karena kita bukanya cuma 3 hari dalam seminggu. Andai kata Senin, Rebo, Jumat, lainnya kita libur 4 hari. Karena apa? Jujur saya juga takut tertular oleh COVID. Karena di desa saya orang-orang berani mati. Kalau pakai masker, padahal sudah saya tutupin semua ini, pakai plastik yang tebal. Saya sampai tidak bisa napas di dalam, sampai kipas angin mulai. Mereka heran lihat saya maskeran, sudah ditutupin plastik, saya kasih tong di depan untuk cuci tangan untuk masuk, saya juga menyediakan termogan, waduh pokoknya cuma satu tok saya tidak memakai baju astronot waktu itu, yaitu APD. Orang-orang sampai heran, cik, lapo cik kayak ngono iku cik, London keringatmu cik, wah kayak ini sak jagung-jagungan. Terus saya bilang, loh ya aku wedi toh, loh ini kan sudah yang memang harus dilakukan. Pak, kalau kadang-kadang mereka loh sampai ngintip sampai semua plastik saya ini. Pak ngomong aja di situ saya dengar. Enggak, kepengen lihat wajah saya mungkin. Sampai dibuka-buka gini plastiknya. Saya bilang, Pak, sampean itu sudah enggak maskeran, saya bilang. Habis gitu ngerusak lagi nih plastik saya jebol kabeh, saya bilang. Itu ternyata apa? Bapak itu ngomong gini, sampean itu ya terlalu khawatir. Langsung saya kira ini anak Tuhan atau bukan toh ya ini, saya bilang. Yang anak Tuhan itu sana apa sini gitu loh, saya bilang. Pak, kok bisa Pak? Nah ya gimana Cik? Masa gini aja sampean khawatir, sudah ditutupi rapat maskeran double 2, pakai tameng rai. Nah, face shield ya. Kalau di sana ngomongnya tameng rai. Coba bayangkan, yang belum sampean pakai itu cuma baju astronot katanya. Wih, waktu itu saya langsung, ya saya enggak nangis di depannya dia sih, ternyata saya digembeng ya toh. Meskipun keras kepala tapi ternyata saya ini mudah menangis. Saya menghadap wajah saya ke belakang,
air mata saya menetes, saya bilang, Tuhan ampuni aku malu Tuhan, saya bilang. Ternyata apa? Tuhan ngomong apa? Kalau kamu khawatir terus berarti kamu tuh tidak percaya kepadaku. Malah kami ini saya menjadi tim gugus COVID. Sudah khawatir toh, khawatir ketularan, tapi ditunjuk oleh gereja menjadi tim gugus COVID, tambah khawatir setengah mati tambahan. Suatu saat GERD saya naik, asam lambung saya tidak karu-karuan, GERD saya kambuh. Dokter ngomong gini, yang ada di desa saya. Lah ini ya apa ini? Dia bilang, ini rasanya kamu tuh khawatirmu terlalu berlebihan. Loh ini orang muslim. Kamu berarti nggak percaya kepada Tuhanmu. Wih, saya ditegur lagi. Saya sampai nangis, kalau ini benar-benar nangis saya di depannya. Saya nangis, saya air mata saya meleleh, saya tidak peduli saya. Saya waktu rapat saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Saya bilang, Tuhan, aku minta ampun Tuhan, saya bilang. Tapi saya ini Tuhan cuma satu Tuhan, saya bilang. Saya bukan nggak percaya kepada Engkau, tapi saya ini takut mati, saya bilang gitu. Saya cuma itu aja yang saya sampaikan, saya bilang. Itu membuat khawatir saya itu menjadi sebesar gunung, saya bilang. Tapi dokter tuh ngomong, loh sampean kan punya Tuhan. Ya iya sih, ngapain khawatir? Loh saya bilang, saya khawatir karena kalian semua itu tidak ada yang pakai masker, saya bilang. Loh ini kan yang menulari saya, akhirnya Pak Lurah di tempat saya meninggal. Karena tertular COVID. Karena dia mempunyai, apa itu namanya, komorbid. Terus saya bilang, coba ayo, kalau saya tidak menjaga diri saya, kalau seandainya tiba-tiba saya terserang, paling semua ngomong, sakno ya, kok bisa ya, cuman gitu tok saya bilang. Sekarang saya lanjutkan, puasa apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan? Puasa meratap dan mengeluh. Ada berapa banyak diantara kita yang masih terus meratap dan mengeluh? Itu juga saya, kembali lagi, saya ini suka meratap dan mengeluh. Tuhan, kok toko ini sepi? Loh Tuhan, kok hidupku seperti ini, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, sedangkan orang yang lain itu loh melihat saya ini aneh. Saya bilang, saya sampai hari ini loh ya sudah 3 tahun saya tidak pernah menginjak pasar di Japanan, saya nggak pernah. Kalau dulu setiap hari saya selalu ke pasar. Ternyata bagaimana caranya agar kita bisa menyiasati agar kita ini enggak terus-menerus meratap dan mengeluh. Nikmatilah hal-hal sederhana di dalam hidupmu. Apakah kita sudah menikmati hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita? Ataukah kita terus membayangkan, oh aku merasa kan mengeluh terus ya karena tidak bisa menikmati hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita. Padahal itu loh yang Tuhan mau. Lewat Paus Fransiskus ini, mari kita puasa untuk tidak selalu meratapi dan mengeluh. Saya ini kadang-kadang ya suka mengeluh. Loh Tuhan buka toko loh dari pagi jam 7 sampai tutup jam 4. Loh kok nggak ada orang yang mampir ya? Beli baut kek, beli busi kek, saya bilang. Tapi ternyata saya tidak menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Akhirnya saya belajar hal-hal yang sederhana ini gak ada orang beli, oh gak apa-apa Tuhan terima kasih, aku bisa bersih-bersih toko. Karena saya ini seorang rescuer dan dog lover, di rumah saya tuh banyak anjing, pegawai saya gak ada yang mau bekerja dengan saya lagi. Dia takut apalagi orang desa. Dia bilang aku gak mau Cik kerja di tempatmu, wakai asune katanya. Ya sudah saya kerjain sendiri. Jadi akhirnya saya belajar untuk bisa menikmati. Pada saat toko sepi saya tidak mau mengeluh. Pada saat toko saya tidak ada orang, saya tidak mau meratap lagi. Itu waktunya saya bersih-bersih toko. Jadi rasanya toko saya ini semakin hari semakin bersih. Karena apa? Ya karena banyak waktu luang di dalam kehidupan saya. Karena saya mau menikmati, ya saya pel setiap hari, anjing kencing tak pel lagi sampai kesel dewek. Nah, tapi ya enggak kurus-kurus toh sampai sekarang, tetap aja saya sehat badan saya. Saudara, sekarang hal yang keenam, puasa egois. Ayo, siapa yang bisa puasa egois? Ini bukan dari saya loh ya, kita sama-sama belajar.
Ini dari rekomendasi puasa dari Bapak Fransiskus, Bapak Paus. Yang pertama tadi apa? Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang. Yang kedua, puasa kecewa dan tidak puas. Artinya jangan protes terus-menerus. Yang ketiga, puasa marah. Yang keempat, puasa khawatir. Dan yang kelima, puasa meratap dan mengeluh. Ini yang keenam, puasa egois. Saya ini juga suka egois. Jadi kalau saya pergi yang paling gampang itu saya ini memang suka ke pasar ya. Karena di pasar itu saya banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Semuanya mau dari kultur, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi saya suka menyapa mereka. Saya enggak mau egois. Jadi kadang-kadang kan gini. Habis beli tempe ini ya, tadi pagi saya juga ke pasar. Beli tempe, 5.000 Bu. Ya langsung saya ambil, saya pulang. Enggak, saya biasanya tanya. Saya lihat wajahnya yang jual. Loh Bu, kok kayak kelihatannya nih Bu ya, sorry ya Bu ya sebelumnya. Ibu ada masalah tak Ibu, apa kurang tidur? Saya bilang, langsung air matanya mengalir tadi. Iya, tahu enggak, suamiku itu loh, sudah tahu aku jam 2 pagi itu loh pulaan, kan aku mau perjualan di pasar toh, habis gitu dia pasti tidur aja. Lah kan berarti kan aku disuruh ke pasar sendirian, saya yang melongo terusan. Dia habis nangis terus ngomong tanpa titik koma. Akhirnya saya bilang, sabar ya Bu, sabar Bu. Enak sampai nek ngomong, sabar katanya. Iya Bu, sabar. Saya bilang sabar. Doakan suamimu Bu, saya bilang. Doa apa mana? Dia ngomong, mana bisa dia berubah? Terus saya bilang, doanya gampang. Karena orang muslim dia jilbaban, saya bilang, Gusti Allah, rubah suami saya menjadi orang yang lebih baik. Titik, amin, saya bilang. Oh gitu ya, ya sudah. Aku sudah lego aku. Batinku kamu lego, aku sing kaget Bu. Saya bilang, ngomong nggak ada titik koma, kayak apa tembakan diberondongin. Oh saya sampai redek saya sampean. Ya toh, dipikir orang-orang di sekitar saya ini saya bertengkar sama ibu ini. Terus sudah ya Bu ya, sudah lega ya, dia sudah bisa tertawa-tertawa mukanya. Kalau seandainya saya egois, saya nggak peduli loh dengan wajah ibu itu yang dilipet-lipet. Kan kalau jual 5.000. Kedus si orang ini saya bilang, tapi saya enggak pantang menyerah. Saya enggak mau egois, saya dekati lagi. Ibu ini kayaknya ada masalah, saya bilang. Ya itu terus kemudian saya diperondong seperti peluru, tembakan yang enggak pernah berhenti. Puasa egois dan gantilah dengan bela rasa. Nah ini, bela rasa dan belas kasihan kepada sesama. Sudah saya lakukan tadi ini pagi-pagi pada ibu itu. Sampai tadi saya kembali ke Andre karena kan dia yang nganterin saya dan nunggu saya. Dia tanya, apa kok wajahmu gitu? Iya aku habis diperondong peluru, saya bilang. Peluru apa? Lu ada orang mbak tembakan di situ. Enggak, ibu itu tak ceritain di rumah. Saya enggak mau baleni lagi di sini, saya bilang. Terus kemudian dia bilang enggak apa-apa wes. Kamu sudah menyelamatkan satu jiwa. Kamu ngomong apa? Berdoa Bu, berdoa, saya bilang. Nah, saya bilang gitu. Ternyata dari saya berangkat, saya melewati ibu itu kan masih jualan. Ibu itu jualan di pinggir jalan sebelum saya ke sini. Saya sapa, saya buka kaca saya. Halo Bu, saya bilang. Ibu itu ketawa-ketawa, halo juga katanya. Nah, saudara, apakah kita bisa? Apakah kita bisa berbela rasa dan berbelas kasihan kepada sesama kita? Ini hal yang sederhana. Coba kalau saya egois misalnya. Wes beli 5.000 pulang, tidak peduli. Bahkan kamu ditekuk-tekuk seperti apa, saya nggak peduli itu kalau saya egois. Tapi untungnya, ini hasilnya saya sekolah SEP, sekali lagi saya promosi. Ikutlah SEP, sebelum segala sesuatunya terjadi lebih buruk. Nah, ini ada guru SEP, ini Ibu Devi guru SEP, itu Bapak David juga guru SEP. Nah, ikutlah SEP. Kalau ikut SEP tidak ada ruginya. Sekarang hal yang ketujuh. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mengenai soal puasa? Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni, dan ingin balas dendam. Kita harus puasa ternyata. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan ingin balas dendam. Saya ini adalah pribadi yang sulit mengampuni, itu dulu tapi. Sulit sekali bagi saya untuk bisa mengampuni. Dan inginnya apa? Inginnya balas dendam. Lihat naik, suatu saat kalau ada waktunya, giliranku,
akan kubalas perkataanmu. Nah, itu saya dulu. Suatu hari suami saya mempunyai sahabat, jadi kita selalu pergi bertiga karena sahabatnya ini pria belum menikah. Pernah suatu hari sahabatnya ini mengata-ngatain saya. Wih, sakit hati enggak? Sakit hati saya ini. Saya tidak bisa mengampuni dia. Saya ini diam-diam, tiba-tiba dikata-katain di depannya orang banyak. Saya sampai melongo, saya bilang gini, Tuhan apa sih Tuhan salahku ini Tuhan? Kok dia mempermalukan aku seperti itu? Alhasil berapa tahun saya tidak bisa mengampuni sahabat suami saya. Saya sangat-sangat tidak bisa mengampuni dia dengan perkataannya itu. Karena saya ingin balas dendam. Suatu saat lihatan ya, giliranku nanti. Suatu saat kamu mempermalukan aku di depan orang banyak, orang 50, aku akan mempermalukan kamu di depan orang 1000, saya bilang. Itu saya dulu. Tapi enggak pernah kelakon, namanya belum pernah terlaksana sampai orangnya meninggal. Temannya, sahabatnya suami saya, belum pernah terlaksana. Apakah saya bisa mengampuni? Tentu tidak. Apakah saya bisa dengan gampang mengampuni dia? Enggak, saya enggak bisa. Setiap Natal dan Paskah masuk ruang pengakuan dosa, selalu perkataan saya sama. Romo, saya tidak bisa mengampuni dan saya ingin balas dendam. Selama 3 tahun. 3 tahun itu 3 kali Paskah dan 3 kali Natal. Saya enggak bisa. Sampai suatu saat Romo ini penasaran sama saya. Nanti ya, habis pengakuan dosa, kamu harus konseling dengan saya. Baik, saya bilang. Terus coba katakan, kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Ya saya ngomong gini. Dia mempermalukan saya Romo, saya mau balas dendam, saya bilang gitu. Romo cuma ngomong gini, memang kamu gak punya dosa. Loh banyak Romo. Udah kamu 3 tahun dosamu cuman itu terus yang kamu katakan. Memang dosamu cuman itu. Enggak Romo, banyak. Dengan bangganya saya ngomong, banyak Romo, setiap hari saya berdosa, saya bilang. Lah terus kemana semua dosa-dosamu? Saya sembunyikan. Loh kok enak ya kamu ngomong seperti itu? Enggak apa-apa ya kamu? Sampai Romonya loh hampir megang kepala saya terus ditempelkan di sini. Tapi enggak kok, untungnya enggak. Nah, terus saya bilang, ya soalnya yang paling berat buat saya tuh ini Romo, saya tidak bisa mengampuni, saya bilang. Itu pada saat Paskah, jadi Paskah yang ketiga. Pada saat malam Paskah, seseorang ini, bapak ini berdiri di situ dan saya harus melewati. Jadi selama 3 tahun kalau bapak itu duduk di depan, saya tidak ke gereja. Saya masuk di sini, saya mungkin ke baris sini. Karena apa? Kalau dia di depan saya tidak konsen sepanjang misa. Dia misalnya ya, membetulkan tempat duduknya gini, terus menjadi gini. Saya langsung lihat gini, dengan penuh kebencian dan amarah. Karena saya tidak bisa mengampuni. Akhirnya gini, oh dia kayaknya, saya cari tahu, dia datang ke gereja jam berapa, kurang berapa menit, setengah jam. Setengah jam lah, kurang 1 jam lah harus ke gereja, saya bilang. Akhirnya gini, kalau dia duduk di bangku nomor 5, saya cepat-cepat duduk di bangku nomor 2 misalnya. Karena apa? Karena saya supaya tidak melihat punggungnya. Sampai melihat punggungnya saja saya tidak bisa konsen misa. Waktu itu 3 tahun loh. Tapi setelah 3 tahun, malam Paskah saya masih ingat dia berdiri, saya harus melewati. Keringat saya ini sak jagung-jagung. Tuhan, aku ini bukankah aku sudah puasa ya Tuhan? Selama 7 kali Jumat aku sudah puasa. Ini saya sudah melewati Tuhan, Jumat Agung kemarin. Masa sekarang saya masih tetap menaruh dendam dan sakit hati? Saya enggak mau, saya bilang. Akhirnya ya sudah, saya lewat, saya tahan diri saya, Tuhan tolong aku enggak mampu. Ya wis, dia salaman sama saya salaman, kemudian saya masuk. Pada saat konsentrasi, air mata saya jatuh. Terus akhirnya sejak itu saya sembuh dari sakit hati saya. Karena apa? Karena saya bisa mengampuni. Malam Paskah saya pulang karena besok harus misa lagi Minggu Paskah. Ketemu orang ini lagi. Bukan dia yang menyapa saya langsung menyapa dia. Andai kata ini ya namanya Paulus. Ada nggak ya di sini namanya Paulus? Nggak ada ya? Oh aman. Saya nyapa gini, "Hai Lus."
selamat Paskah. Saya bilang, bayangkan saudara, 3 tahun saya tidak bisa mengatakan hal itu. Hari itu saya bilang, hai Lus, selamat Paskah. Mungkin orang-orang di sekeliling saya ini sampai terbelalak heran gitu. Ini Vel ini kesambet setan dari mana kan? Terus kemudian beberapa orang mendekati saya, kepo kan mereka, ibu-ibu ini. Kamu sudah berubah ya? Kamu sudah berubah? Oh iya sudah, saya sudah berubah. Karena tadi malam aku sudah menangis. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Sekarang hal yang ke-8. Puasa apa yang harus kita lakukan menurut Paus Fransiskus? Puasa ngomong banyak. Waduh ini saya kakek ngomong ya, harus berhenti nih berarti ya kan. Nah, lah ini tulisannya gini, langkah ke-8, puasa ngomong banyak. Loh, berarti saya sudah kakek ngomong kan. Nah, dan penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Seringkali saya dulu itu suka ngomong. Jadi kalau saya dengan suami saya pada saat saya pacaran, sampai mama saya tanya, "Sik talani, kayak tadi ya 2 jam, jam 7 sampai jam 9, kok rasanya suaramu tok yang terdengar. Emang temenmu itu enggak kamu kasih kesempatan ngomong? Atau jangan-jangan enggak bisa ngomong?" "Enggak lama bisa mah," tak bilang. Lah kok diem aja dari tadi. Nah, ternyata ini hal yang ke-8 yang harus kita lakukan. Puasa ngomong banyak, artinya apa? Kita harus punya waktu untuk hening. Kalau di sini ada ruang adorasi, ya kita meluangkan waktu untuk beradorasi, kita banyak berdoa. Jadi bukan berarti nggak boleh ngomong, enggak. Tapi kita mulai mengubah kehidupan kita agar kita bisa meluangkan waktu, memperbanyak waktu kita untuk bisa berdoa. Kadang-kadang kalau doa rosario nih, makanya saya nggak pernah mau doa rosario, mau tidur, saya nggak pernah mau. Karena apa? Pasti ketiduran. Aminnya itu besok dan rosario masih tak genggam gini terus. Saya enggak pernah mau. Nah, saya kalau doa rosario saya mesti ngajak suami saya. Bangun tidur atau apa di toko, pas sepi enggak ada orang, ya saya doa di toko. Kita doa rosario. Belum ada orang beli. Ya sudah layan nona, aku tak doa terus saya. Jadi kita doa saling ngomong dan bergantian supaya apa? Supaya saya bisa mendengarkan suaranya, karena suami saya terlalu silensium, terlalu diem banget. Kalau dia bersuara berarti ada sesuatu dengan diriku. Kalau tiba-tiba dia bilang, "Yang, langsung saya apa sih salah ya aku? Yang apa sih salah?" Dia bilang, "Oh gitu apa sih?" "Enggak, kan kita harus perlu ngobrol-ngobrol." "Oh ya saya bilang. Sekarang hal yang ke-9, puasa pesimis. Ada berapa banyak di antara kita yang suka pesimis, belum melakukan segala sesuatu. Wes ngomongnya gini, "Gak bisa aku rasanya ini, gak berhasil aku ini rasanya." Loh jangan, itu sama dengan mengutuk diri sendiri. Itu dulu saya sering seperti itu. Dan hasilnya apa? Tidak ada damai sejahtera di dalam diri saya. Jadi ini menurut Paus Fransiskus kita harus puasa pesimis dan penuhilah dengan sikap kebalikannya, optimis. Tadi jujur ya sebelum saya berangkat, terus saya ngomong sama suami saya, "Aku iso enggak ya?" "Iso." "Aku berani enggak ya?" "Berani," dia bilang. Terus aku nanti kakiku kan kaki saya kan masih sakit. Nanti pas aku jaraknya jauh aku enggak jalan, nanti ketekluk gini apa? "Enggak." "Oh ya wes," saya berangkat terus sana. Saya membutuhkan sesuatu yang optimis. Karena apa? Kadang-kadang pikiran saya tuh dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang pesimis. Nah, kalau kita masih seperti itu, mari sepulang dari tempat ini kita ubah pikiran kita, memikirkan hal-hal yang optimis, bukan pesimis lagi. Sekarang yang ke-10 kurang 1 kok ya, masih bisa ya? Oh ya, masih bisa. Nah, yang ke-10 puasa stres. Nah, stres ini luar biasa memang. Kadang-kadang menjangkiti anak-anak Tuhan juga. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang stres. Semuanya optimis dan penuh dengan sukacita. Kalau di luar sana masih banyak orang-orang titik-titik stres. Loh saudara, selama pandemi saya mendengar banyak. Karena ekonomi berantakan dan lain sebagainya, ditinggalkan pasangan hidup, ditinggalkan anak karena COVID, banyak orang yang stres loh. Jadi kita sekarang nih harus belajar puasa untuk tidak stres.
tetapi penuhilah dirimu dengan doa. Kalau mau nggak stres berdoa. Kalau mau nggak egois ya tetap aja berdoa. Pokoknya semuanya kudu doa dan doa. Jangan pernah lupa doa itu sangat manjur kuasanya. Seringkali kalau saya ini stres, saya cuman kalau lapor ke orang lain kan saya takut disebarkan toh. Wih Feli lo, ngono ae stres. Nah, toh. Ini gini. Tapi enggak, saya belajar untuk duduk diam, saya berdoa. Saya cuman bilang, Tuhan, aku lo nggak mampu Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ternyata kok pikiranku ini kok masih ya seperti orang dunia toh, stres. Padahal hanya karena sedikit gini sudah stres, enggak mari-mari saya bilang. Nah, yang menjadi teman curhat saya adalah Tuhan Yesus. Sekarang yang terakhir, yang ke-11, Ibu Devi sudah jalan ke situ. Nah, puasa dari kesedihan, ya Bu sebentar ya. Puasa dari kesedihan dan kepahitan. Nah, saudara, ini hal yang ke-11 bukan menurut saya, tetapi menurut Paus Fransiskus, kita harus puasa dari kesedihan dan kepahitan. Apakah di saat ini kita masih merasa sedih dan sering merasa kepahitan? Kalau masih, penuhilah dirimu atau hatimu dengan sukacita. Nah, mari saudara, saya tutup renungan siang hari ini dengan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa sebentar. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Haruskah kami berpantang dan berpuasa Tuhan? Harus. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan Tuhan, sehingga kami bisa berpantang dan berpuasa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk selalu dapat merendahkan diri. Kami akan meningkatkan jam doa kami, dan kami akan selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu, sehingga kami bisa mengampuni, sehingga kami bisa memulihkan hati kami dan hidup kami. Ada banyak hal yang harus kami rubah, terutama di dalam masa prapaskah ini, agar kami tidak hanya merasa lapar Tuhan, tetapi perilaku kami, hati kami pun kami ubah Tuhan. Hidup kami pun akan kami ubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persekutuan doa Teresia Avila ini, agar semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati semua timnya dan semua umat-umat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah untuk selanjutnya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap hati yang mendengarkan pada siang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bu Feli. Saudara terkasih, tadi sudah mendengar begitu banyak pengajaran, begitu banyak jenis-jenis puasa. Ayo semua dipilih, aku mau puasa yang mana gitu ya. Tapi apapun itu, pada saat kita mau lebih baik lagi, kalau kita merasa aku belum bisa, doa ditambah plus puasa supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Oke, silakan duduk. Pengumumannya minggu depan tetap ada acara serial Makna Paskah minggu depan. Temanya apa? Lanjutin terus ya. Hah? Metanoia ya, pertobatan. Lalu teman-teman yang Bapak Ibu Saudara, nanti hari Kamis tanggal 9 ada KRK Karis oleh Romo Steve. Karis itu seluruh spiritualitas PKK yang ada di Indonesia ya. Jadi ada 7 komunitas bersama-sama bergabung mengadakan KRK di TP tanggal 9 jam 6. Yang mau ikut bisa beli undangannya. Ya, undangan aja di sini 50.000 yang bisa. Kalau nggak ada, kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup PD pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami sudah boleh belajar banyak. Siang hari ini kami mau belajar untuk bagaimana kami boleh berpuasa dan berpantang
Sebab kami tahu pada saat kami tidak mampu melakukan sendiri, harus ada effort lebih dari kami, ada usaha lebih daripada kami. Salah satunya kami meningkatkan usaha kami dan kami harus dukung dengan tindakan untuk menahan hawa nafsu kami dengan melakukan pantang dan berpuasa. Biarlah pantang dan berpuasa yang kami lakukan di Paskah ini Tuhan, karena kami ingin semakin baik, karena kami ingin melawan diri kami, karena kami ingin melawan segala kelemahan-kelemahan kami, supaya kami bisa menjadi semakin hari semakin baik di hadapan-Mu, dan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan kembali bersekutu minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh kembali kepada kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mina Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.